Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ekspresi kesedihan ketika ditinggal mati seseorang bisa diwujudkan melalui bermacam-macam cara. Salah satunya itu menangis sebagai tanda kesedihan. Namun tentunya juga tidak selamanya menangis itu sebagai tanda kesedihan. Tidak demikian, ada beberapa yang karena masalah sosial saja. Bahkan ada cerita, ini sungguhan atau tidak, kalau zaman dahulu itu keluarga itu kalau nangis larut-larut berhari-hari berjam-jam kan capek juga, kemudian nyewa seseorang untuk nangis di depan peti, ya gitu ya. Ya. Yang saya lihat di Adijasa atau di tempat lain saat itu seperti tidak ada ya orang yang nangis seperti itu. Kalau di desa-desa dulu waktu saya kecil, misalnya saja ditinggal mati ayahnya atau ibunya, itu ada satu anak yang dari awal sampai penguburan itu tuh nangis terus ya, bahkan boleh katakan sapu tangannya tuh bisa diperes ya, karena saking banyak basahnya kan, itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal mati menimbulkan kesedihan bukan saja dialami oleh umat Buddha, orang-orang yang lain pun juga mengalami hal yang sama. Namun tidak semua pengikut Sang Buddha, tidak semua murid Sang Buddha ketika ada seseorang yang meninggal itu nangis. Dicontohkan ketika Sang Buddha berusia umur 80 tahun, itu ada murid Sang Buddha yang menangis, ada yang tidak. Yang menangis adalah orang-orang yang belum bisa menerima kepergian Sang Buddha. Yang tidak menangis orang yang bisa langsung bisa menerima, yaitu kumpulan para arahat. Kenapa mereka tidak nangis? Karena sudah paham tentang hakikat kehidupan, sudah paham ajaran Sang Buddha, sudah paham kodrat alam ini. Seperti Pak Yuda itu paling ya saya yakin sudah paham karena sebagai guru ya, jadi tidak perlu nangis lagi ya. Namun bukan berarti kita setiap saat berkecimpung dengan agama Buddha langsung bisa menerima kepergian orang yang kita cintai. Kapan hari ada seorang istri Romo ya, itu meninggal, Romo Sakya ya, itu dia mantan biku, beliau itu ketika ditinggal pergi istrinya juga kapan hari sempat saya ikut tutup peti juga nangis juga. Kemudian kemudian mendekati saya, betul Bante, kalau kita memberi nasihat orang lain di saat kematian itu bisa saja nasihat untuk orang lain, tapi apabila kematian itu terjadi pada keluarga kita sendiri belum tentu bisa menerima. Jadi mudah memberi nasihat belum tentu bisa menerima untuk diri kita. Bahkan saya pun selaku Samanera dulu, ayah saya meninggal, saya pun juga sempat menangis juga, padahal seorang Samanera. Bahkan ada juga biku senior Mahatera ketika ditinggal gurunya, itu juga menangis meraung-raung ya. Itu membuktikan belum mencapai kesucian. Kalau orang sudah mencapai kesucian, kondisi batinnya tidak tergoyahkan di saat bertemu maupun di saat berpisah dengan seseorang, baik yang dicintai maupun yang dibenci, tidak tergoyahkan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore ini kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah satu kegiatan antisipasi ya. Kita secara pasti tidak tahu keluarga kita yang meninggal itu terlahir di alam mana, secara pasti tidak ada. Tapi peluang-peluang itu, kemungkinan-kemungkinan itu kan ada dalam 31 alam kehidupan. Bisa kita bagi alam menderita, alam bahagia. Seandainya orang tua kita terlahir di alam menderita, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai anak tentunya membantu orang tua yang dalam keadaan menderita. Tentunya sembahyang sampai 3 tahun beberapa kali pun tidak sepadan pengorbanan dari orang tua, tidak sepadan perjuangan-perjuangan orang tua.
maka sudah selayaknya sekalipun orang tua tidak bersama lagi dengan kita, setiap saat kita harus mengirim doa pelimpahan jasa. Yakinlah kalau orang tua itu selalu disimpatiki akan menumbuhkan arwah itu bahagia, mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang memungkinkan seseorang untuk membantu terlahir di alam bahagia. Dan sebagai simbol bakti dan hormat juga, keluarga bukan saja membaca buku, mengulang parita maupun doa, namun juga mempersembahkan beberapa sajian makanan-makanan seolah-olah ini masih dibutuhkan oleh orang tua kita. Semoga semangat untuk berbakti, semangat untuk memberi, semangat untuk mendorong orang tua yang telah tiada telah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah selesai acara doa ini, keluarga, putranya atau putrinya merasa puas dan lega karena sudah menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua kita yang telah tiada. Semoga harapan keluarga menjadi kenyataan dengan doa peringatan 100 hari ini. Sadu, sadu, sadu.